Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang mengenai perpajakan dalam UMKM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Eksa Barudi dengan NIM 200301244. Selanjutnya, ada Heni Kurniawati dengan NIM 200301230. Dilanjut, ada Kezia Audi Aviari dengan NIM 200301240, dan yang terakhir ada Akbib Hendra Saputra dengan NIM 200301054. Kepatuhan pajak. Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Menurut Heri 1999, bahwa kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan diri manusia untuk membayar, maka dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dalam membayar perpajakannya. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Aturan pajak UMKM 50% dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tarif pajak UMKM ini tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua yaitu tarif pajak 0,5% hanya berlaku untuk UMKM memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Berlaku untuk UMKM konvensional atau offline maupun yang berjalan di toko online. Yang ketiga yaitu penggunaan tarif istimewa ini pun atas batas waktunya sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018, antara lain bagi wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun, wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma selama 4 tahun, dan wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas PT selama 3 tahun. Keuntungan PPh final UMKM. Yang pertama, UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh final, maka perhitungan pajak buat UMKM offline maupun online tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudian dikalikan tarif. Yang kedua, bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omset bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausahawan. Yang keempat, mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak. Yang kelima, UMKM bisa naik kelas karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak dapat menjadi jalan bagi mereka untuk memperoleh akses permodalan lewat bank. Selanjutnya yaitu kewajiban pajak UMKM. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 on the bottom right of PPh 21 diberlakukan bila UMKM memiliki jumlah pegawai dan wajib memotong PPh 21 dari gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan juga pembayaran dengan nama yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan atas usaha wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 untuk kewajiban pemotongan PPh 23 hanya dapat dilakukan oleh UMKM yang berbentuk badan usaha. Kewajiban pemotongan ini sehubungan dengan adanya pemanfaatan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya kecuali yang sudah dipotong PPh 21. Sewa harta selain tanah dan bangunan, bunga pinjaman selain bunga pinjaman yang dibayarkan kepada lembaga keuangan, dividen, dan royalti. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sama seperti pajak penghasilan 23 atau 26. Untuk pemotongan ini hanya bisa dilakukan bagi UMKM yang berbentuk badan usaha atau orang pribadi telah ditunjuk sebagai pemotongan pajak yang menjadi objek pajak PPh 4 atau 2. Ini adalah penghasilan pajak yang dikarenakan atas pengalihan hak atas bangunan, transaksi sewa tanah atau bangunan dan dibayarkan kepada orang pribadi. Sifat jenis pajak ini adalah final dengan kata lain penghasilan yang sudah dipotong tadi tidak dihitung lagi pada SPT tahun PPh badan. Pajak penghasilan final PP 23 2018. Di tahun 2018 pemerintah memberikan insentif tambahan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 untuk mengganti
PP 46 sebelumnya. Di peraturan ini, pemerintah menurunkan tarif UMKM hingga menjadi 0,5%. Akan tetapi sifat jenis pajak ini lebih mengacu pada insentif pelaku UMKM, terutama untuk wajib yang diperbolehkan memilih jenis PPh final ini yang dikarenakan tarifnya lebih ringan bila dibandingkan PPh badan normal. Pajak di tahun 2018 selain beberapa kewajiban di atas, semua UMKM wajib menyampaikan SPT tahunnya. Bagi wajib pajak UMKM yang berbentuk badan usaha atau orang pribadi yang memilih pembukuan walaupun pengenaan pajak penghasilannya bersifat final selama mendapatkan fasilitas, kewajiban melakukan pembukaan tetap harus dijalankan. Karena apabila sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai UMKM, maka penghitungan tarif pajak terutangnya akan kembali seperti tarif umum pajak penghasilan. Kesimpulan, pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia, yakni dengan persentase sebesar 80%. Tujuan dari aplikasi perpajakan bagi UMKM adalah untuk memudahkan pengusaha UMKM dalam mengenali omset usahanya, memberikan kepraktisan pembukuan, hingga kemudahan perhitungan perpajakan bagi usaha mereka.